kemungkinan kecil sih. Kayak gak ada follow up lagi buat di belakangnya atau di KB misalnya rencana gagal. Oke, Omawa, Nevin, match of the day, drafting face, dan let's go. Mari bertarung para kedua adalah arsitektur. Ya, ini dia untuk Ben and Quick. Dengan hanya link sini udah langsung ditutup bersama juga Maulina dan juga Chip dari sisi Emote Glory. Dan Hylos ternyata menjadi pilihan terakhir buat Bigetron Alpha sebelum masuk ke fase pick yang pertama. Gak mau ada gangguan seperti dari sisi permainan yang terlalu multi-fight jangka panjang yang mereka hindarkan. Ya. Dan yang kedua, kalau nggak salah ingat di leg yang pertama, Bigetron Alpha keambil satu game. Nah, ini berarti ada celah yang ditemukan genial tapi bos. Oke, Arlot ini banyak berarti yang lepas. Masalahnya masih ada Ruby, Roger, Valentina, Sofrius, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi kita tahu dengan adanya Van sangat power dengan Lancelot, ditutup dengan adanya Poppy bisa menjadi sebuah jawaban. Iya, Poppy yang memang langsung menjadi first pick, tapi ingat masih ada banyak jawabannya nih, termasuk Ruby yang terbuka, Roger yang masih terbuka juga. Dan ternyata jawabannya ada langsung menuju ke arah Nolan Dash yang justru dibawakan, Om. Sebenarnya nggak masalah sih kalau dash, karena kan sekarang Poppy untuk trigger pasifnya dia butuh melihat orang 5 kali dash, baru pasifnya trigger, dan itu pun masih harus basic attack dulu, baru akhirnya dia bisa melompat ke atas. Jadi banyak lah waktunya yang bisa dibeli. Tapi dari sana bagus banget sih. Dari sana suka banget. Pertama, kita mungkin belum melihat Goblin yang dilakukan oleh Eman. Apa Goblin yang akan coba ditahan mereka. Tapi yang dipastikan, kalau misalnya dia pakai Moskov, dia pakai Kari, atau mungkin dia pakai hero-hero yang nggak bisa. Jadi ini setidaknya udah jawaban di tangan Fluffy. Menarik nih. Dan memang dari Bigetron Alpha, sekarang mereka harus mulai secure juga ya beberapa power dari segi damage-nya. Karena dengan Poppy yang ada di sisi FP dan kali kill satu Rose. Dan ternyata Roger bersama Zaz, ini dia 2 damage yang diharapkan memang hadir. Jadi Bigetron Alpha di fase pick yang pertama. Dan jangan lupakan nih Roger, kemungkinan besar akan masuk sebagai jungler. Wow, oke, bisa belok tiba-tiba karena ada Faramis. Lumayan bahaya ya, kalau ditabrak dengan target box tiba-tiba aktif nih Netherrealm-nya. Gak jadi bubar semuanya. Dan one way ticket jelas dengan satu target pouch. Kalau gagal, bisa dipunish. Oke, tapi kalau ngomongin dipunish, jadi mereka menyaksikan kalau ngomongin cara Sax udah bisa punya power dan bahkan jangan sampai dengan Ruannya trigger untuk dirinya sendiri. Dan ini salah satu experience, bahkan rumah yang sangat fleksibel juga harus ditutup oleh pasukan dari tim Emote Glory. Iya, Ruby belum jadi prioritas ya sejauh ini, Om. Iya, masih terlihat bisa berkeliaran ya sebenarnya. Buat Ruby juga kan. Ruby sebenarnya bisa diambil buat Emos kalau nggak di ban. Atau bahkan Tigreal. Tapi hari itu perlu ditutup kah? Hari mungkin bisa. Karena mereka kan sebenarnya juga udah bisa ngejawab dengan Mobius mungkin. Iya. Kecuali kalau memang dari fiturnya mau main buat Harin ya. Oke. Golnya pakai Harin, itu malah bisa di tangan Eman tau. Sadar ya, itu malah bisa di tangan Eman. Iya, malah beli powerful di Bigetron Alpha ya? Iya, malah bisa di tangan Eman. Tapi soal kondisi saat ini, kalau ngomongin ke arah Harin dari tim Emote Glory itu masih terlalu jauh. Mubazir sih, kalau nampaknya kalau menurut aku. Wah, Ruby. Akhirnya. Aku lebih suka Ruby sih pertama. Akhirnya. Karena memang Super Lucky cukup power dengan Ruby-nya deh, Min. Tapi takutnya gini loh, ini kan bicara lo kan, ada satu powernya juga masih ada Masya sebenarnya disimpan-simpan nih. Belum keluar ya? Belum keluar, dia masih disimpan-simpan sama dia. Tapi emang Ruby-nya menyebalkan sekali sih, ada banyak banget momen objektif itu digagali sama Super Lucky hanya dengan tarik doang nih. Oke, itu Ruby ya. Tapi power yang lainnya dia, lapo-lapo nih. Iya, Fight Tumpul, buat Faramis, sebenarnya bakal cepat buat dipecahkan dengan Brave Strider. Wah, masalah udah gak ada slot band lagi ya. Jadi potensi lambungnya cukup besar nanti. Jangan dari Super Luck. Tapi kasih Mobius, nah itu. Kecuali Mobiusnya mereka berani untuk geser. Mobius Speed kan? Atau banyak sih. Dulu kan Mobius Speed, zamannya dia masih Magic, zaman Magic. Sekarang sih nggak bisa. Iya, paling gold lane. Tapi kan Haritnya sudah ditutup sendiri oleh para pasukan dari Bigetron Alpha, sedangkan mereka salah satunya yang sangat power menggunakan sosok Harit. Dan apakah Kari akan terbuka sebagai counter deny yang dilakukan oleh Emote Glory atas Bigetron Alpha? Sangat bisa melenyapkan Terry setelah dengan instan, Om. Bisa lah ya. Atau jangankan Kari sih, Bench masih oke kalau Wah. Terus dengan secure.
Ini Really? berarti posisi Rogernya lebih enak di mana nih? Aku suka di jungle sih tetap ya. Jungle aja Ya ya. meskipun lumayan bahaya karena penalty zone itu triggernya dia jelas. Woi sebentar itu bayang-bayang Masya udah kelihatan yakin. Nah, soalnya Karena Masya- dia ngomongin sama Mama nih. Soalnya saya kasih tapi sih. Karena udah ada Povius. Mana sih? Nah, lu kan tahu. Alukan. Gak mungkin, Alukan. Kata siapa gak mungkin? Hah? Masa sih? Dong alukan dong. Ya masalahnya ini bersih bahaya loh. Ya agak kecewa sih. Dia butuh early game. Kalau dia Alpha. Alucard, dia butuh early game. Dan dia di early game, Alucard gak punya apa-apa, Mawa. Alpha? Ya. Ya Mama kecewa. Tapi kalau Masnya susah, soalnya kan udah ada Povius kan. Iya. Dan sekarang, Backfield. Bane ya seperti akan muncul di game kali ini dengan efek sisi yang besar. Berarti gak cuma di arah Bane ya, yang bisa buka dan lihat, tapi ada Tigreal juga. Namun dijawab langsung dengan yang Franco. Oh ya, alright. Oke, di mana Franco jadi salah satu hero yang diterapkan oleh Dreams. Tapi draft kali ini gimana menurut Devin? Sepertinya ada potensial yang cukup besar sih buat teman-teman dari Most Glory ya. Dan ya Van, dengan Nolan ini jadi pembuktian juga untuk seorang fannya secara individu. Oh, Mawa? Kalau aku lebih suka ke Gitron Alpha ya. Bikin Ron Ya, apa? mereka punya FCC Explosion, Tigreal nih. Ya besar sih, Betul. sisinya besar banget sih, ada ya Deadly Cash kita tahu juga. Dan sekarang mungkin akan mengharapkan semua itu karena Faramis, dua Purify Ya, yang akan dan dibawa. tabrakan dari Faramis, Netherrealm aktif, Deadly Cats bisa buat mentalin semuanya. Mari kita menyaksikan membuka EVOS bangkit dari kekalahannya atau bahkan Bigetron akan memendamkan EVOS ke dasar klasemen FPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lead. Mantap. Yes, ini dia untuk match of the day kita di game yang pertama. EVOS Glory yang sedang mengejar poin dan Bigetron Alpha yang sedang mempertahankan posisi mereka pastinya. Dan kembali lagi melihat potensial di arah early game. Cukup besar potensial untuk Bigetron Alpha ketika mereka memang ngebawain Motok Roger ya di arah gold lane-nya berbanding dengan Lunok yang butuh waktu, butuh item juga untuk bisa memberikan dari segi damage. Ya, apalagi untuk sebelum level 4 ya, Lunos kan lumayan vulnerable lah. Dia bisa ditangkap, dia bisa dipunish juga, kecuali memang sudah punya Brilliant of Order. Dan di bagian topnya, ya ini dia masih damai antara Eman saling freeze lane satu sama lain. Dan Dreams seakan-akan sudah akan mencoba untuk membantu Natko. Iya. Oke, kita lihat di mana Dreams mencoba untuk membuat jauh lagi semakin. Dan nampaknya kondisi kali ini Nah, tidak bisa karena lihat Moreno berhasil ngolongin tarikan dari Iron Walking lagi dari seorang Dreams itu agak cukup menyeramkan ya karena Dreams ingat salah satu player dari Franco yang Ya. sangat menyeramkan. Ya, yang belum support tapi buat ini full buat Franco-nya, nggak bakal terlalu tanky, bakal lebih banyak bermain di dalam push. ya, kalau lebih berhati-hati juga pastinya memang untuk targeting instant elimination sih dengan 12 damage yang mereka bawakan, tapi itu lumayan terasa sih untuk Natsu ya, karena emang akhirnya harus lebih berhati-hati, dia nggak bisa seagresif biasanya ketika melihat adanya posisi Franco di sana. Iya, posisi yang offside itu bisa mengerikan untuk seorang Eman, ditambah lagi posisi yang offside. Hah? Jadi Eman itu bisa dimakan sama Van kapanpun karena ini Nolan, balik lagi jangan lupa Nolan early pressure, Julian early pressure itu semuanya sangat kuat di dalam early game. Ya, dengan ke sisi X-Feeling pun gak kalah menarik ya, ada yang Mobius versus Terizla. Dan memang kalau kita ngomong dari segi damage, Terizla ini cukup mengerikan sih di arah early game. Dan akan ditentukan juga ketika perebutan turtle sudah mulai dibuka oleh Van. Perebutan turtle, mereka mensolidkan super cannon tapi depan sana Van dengan retribusi yang keras mendapatkan atau pertama. Zoning out yang sangat baik dilakukan oleh seorang Fluffy. Bahwa Fluffy harus secara maut berarti dapat mengklaim dan pilih untuk pulang lebih dahulu, tapi setidaknya Ya. zoning out terhadap seorang super cannon sangat berarti karena satu turtle di early game menentukan segalanya juga. Pengorbanan yang worth it banget sih pada akhirnya. Wah, ini dia Nevin. Nevin. Kali ini bangkit Nevin. Percaya AG. Percaya Age. Percaya juga proses. Dan tentunya 2-0 untuk 5 caster yang bertugas. What happened Om Wawa? Wow, ya jelas ya satu suara ya kalau melihat bagaimana perform dari EVOS Glory sendiri yang belum terlihat, memang masuk ke dalam sisi positif dan bahkan dengan tren mereka yang masih loss sampai dengan sejauh ini. Ya. Dan tapi balik lagi kalau kita ngomongin ke arah gamenya ya, ini debut pick juga. Ada dua hero, ada Mobius di tangan Super Look, ada Bane juga di tangan dari seorang Super Ken. Jadinya menarik nih. Mungkin
Gak diduga juga pastinya oleh teman dari Motor dan sekarang ini jadi. Oke, ini saya sekali keluarga. Lihat, biar bagus saya melihat teman keluarga dan selalu nampak itu. Selamatkan. Cloud, all in, super look. Gak bisa bertahan membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan first-bloodnya. Ya, secara kuantitas memang timbang cukup jauh ya. Kalau kita lihat 3 berbanding 1. Cuma ngebahas juga nih, debut pick dari Gemos Glory ada 2 di sana. Debut pick yang ada di Finland dan juga di Arena Jungler. Ya, relevan ya karena baru main juga ya. Yep. Jadi jelas ini semua pick dia ada debut misalnya. Kalau dipakai untuk game yang pertama. Tapi ya, itu all in yang bagus banget di mana. Eman, surprise dari depan sana. Ada flicker kembali keluarkan. Buat dirinya selamat, membuat para pasukan dari tim EVOS gagal. Menangkap sosok dari serigala berbulu robot. Ya, sayangnya dari Cheers juga belum berhasil ya untuk mendapatkan satu tarikan maut. Dan memang belum ada pilihan juga yang ready tangan dari seorang Cheers. Karena tadi udah bilang kan di bagian bottom lane dan itu cukup worth it sih untuk dapetin 1 poin eliminasi. Namun lihat yang circle yang terbuka. Kalau tadi sih sepertinya gagal ya, tapi kali ini sebenarnya areanya udah mulai dikuasai. Akhir utama mereka mengejar serap api. Tiba kenal dari Raven sudah keluar membuat lepas dari tim EVOS masih bertahan. Tapi nampaknya kalau tipe 5 versus 5 ini akan baik untuk mereka. Karena mereka sudah tidak memiliki dari Well. Let's go dengan lurus yang mereka miliki. Mananya nggak akan cukup untuk nge-burst plus dengan sustain di depan sana. Kemudian Nato dibuka, Aurelius Sati, Evolution for nothing, malah membalikkan kebalikan dan mereka dilansi dan juga Moreno Lami bersama kawan-kawan. Pertukarannya 3 berbanding 2, ini membuat tim dari EVOS mencoba untuk mendapatkan skor Nato. Superlook masih mau lebih, Eman zoning out fun, soalnya tidak ada pergerakan menuju ke arah turtle yang pertama. Sudah dapatkan EVOS, jangan sampai turtle yang kedua didapatkan EVOS juga. Iya ya, tapi ini mahal banget sih 3 pemain termasuk ada Super Cat loh. Ya jadi korban dari Bigetron Alpha dan ini akan membuat dari Fan lebih unggul dari segi levelnya. Oke. Dan juga dia bisa untuk menciptakan ya peluang apalagi dengan burst damage untuk Nolan juga. Dan ini lebih menghindari untuk Turtle karena mau lihat tadi gagal untuk bisa dimainkan EVOS. Kita mau lihat bagian positioning dari Fan juga masih berada di posisi yang cukup jauh. Oke, T5 ke depan sana. Lakukan mencoba untuk di zoning out oleh satu Superlook. Tapi nampaknya EVOS tidak akan kenal diam, Levin. Ya, mereka bakal coba untuk pasal lebih dalam lagi dan Super Cat masih bebas nih jadi masalah. Super Cat ada power retribution. Kita Super Cat mereka kehilangan juga Flaming Flanking coba dilakukan oleh Serafan. Target mereka Implosion. Implosion dari Kia ternyata tidak bergerak seorang Fan. Dan nampaknya di sana Eman is coming. Target yang dikeluarkan menunjukkan seorang Nato masih bisa dihindari dengan ada Order Brilliance. Flanking yang dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS. Fan udah bagus banget tapi ternyata Kill lebih aware dan implosionnya menutup jalan dari seorang Fan. Ya, dan kadang langsung berbalik drastis menurut gue. 1.500 dari segi gold dan leveling dari mana justru langsung tertinggal begitu saja. Bikin apa? Seakan-akan hanya menunggu momentum yang tepat dari awal. Dan Nolan memang sulit masuk Yep. ke dalam ya. Selama masih ada implosion yang dipegang, ini Nolan jelas nggak bisa mendekat sama sekali dan terlalu dalam dari posisi dan Ivan untuk bisa mengeksekusi pemain-pemain BTR. Atau main, atau untuk mendapatkan seorang Ki. Tapi ini grill dan dari segi damage output pun masih sangat minim yang dimiliki oleh EVOS Glory. Cuma aku melihat harapan sih di tangan Nato 212. Dari segi KDA mungkin akan membuat dia lebih cepat dapetin item om. Ya, Oke, Superlook lihat di sana. Dia nggak kenal takut Omawa. Lihat, dia hajar terus dan bahkan kondisinya kali ini Super Cat tertahan kali masih tambah kabur. Kakinya masih terlalu jauh. Kabur from Super Cat. Tapi nampaknya Super Cat tidak bisa selamat. Terlalu banyak only para pasukan dari tim EVOS. Mereka terperangkap. Let's go on the Brilliant Sound Offensive. Membuat para pasukan dari tim EVOS tidak terjadi kehilangan satupun. Tidak terkendali kali ini tim tangan Bigetron dan malah tidak terdeteksi permainan dari EVOS. Iya, nah itu dia masalahnya ada di Nato sih untuk sekarang. Output damage yang dia berikan akhirnya menumbangkan langsung ke arah Super Cat dan ini memberikan kesempatan lagi buat Fan bisa luasan ngedapetin penguasaan jungle. Tapi semua itu juga akan dibuktikan lagi oleh kedua belah jungler kita ketika masuk ke arah turtle yang ketiga. Ya, catatannya jelas ya, di level yang unggul di level Super Cat. Oh. Pas farming yang bisa dilakukan untuk Wayne juga salah satu fighter yang memang cepat selain daripada Alpha. Ya, bagian prediction yang lagi-lagi cukup tipis juga. Biar Alpha masih unggul sedikit. Tapi balik lagi ngelihat Super Cat yang bebas seperti ini, kemungkinan besar memang betul akhirnya akan pikir Alpha. Oke, Fluffy di depan sana. Tapi harus mereka pikirkan adalah turtle yang sudah dimakan kedua kalinya oleh seorang Super Cat. Dan menandakan kalau goblet mereka lebih kuat. Tapi Lu di sana masih bertahan dengan sangat kuat. Sonic Out yang dilakukan supaya memberikan Eman space di atas top lane. Apa ya, ini Super Look bener-bener galak banget sih Om. Betul. Nah, dia udah pede juga ya, apalagi Povius bisa lompat. Hah?
bisa distract, dan waktu dia melompat juga kan kadang-kadang ada skill yang bisa miss kalau targeting seal. Apa ngejaran? Mau coba Oh lakukan my apa? god, mereka mencoba invasi jungle dari tim EVOS. Zoning outnya tapi gagal karena mereka terlalu terdistraksi dengan adanya Dreams di sana. Distraksi yang dilakukan berhasil membuat buying time untuk sosok seorang Phantom di parfum buff ya. Karena ingat, ngomongin lawan gak pakai parfum buff itu dia akan lumpuh sekali. Betul, jadi cukup berbahaya ya. Dan memang untuk posisi dari Dreamsnya tadi cukup menguntungkan buat EVOS Glory. Cuma masalahnya sekarang mereka tetap harus menghadapi pengejaran dari Bigger Ron Alpha yang sudah mulai mendekati arah outer threat di bagian bottom lane. Oh, cara pakai play target mereka kayaknya mencar bulat ya. Mereka akan coba puntul sedikit demi sedikit lebih dahulu dan mereka gak mau terlalu engage. Karena mereka sadar. Oh, sebelum maksa Natio dari sana melakukan our brilliance dan key. Bahkan coba flanking yang gagal dilakukan karena Dina yang rotasi yang dilakukan Dreams itu sudah berhasil. Ya, ini cukup sulit untuk bisa mengira apa yang dilakukan, Pak. Oke, tapi nampaknya Evolution dari Key masih bertahan. Diva dengan Man Raven telah dikeluarkan oleh perwakilan tim Evolution. Nampaknya di sana Dreams gak akan harus jalan untuk pulang. Wapi, satu-satunya orang yang bisa bertahan dengan cukup lama, tapi tampaknya kali ini berbeda. Flicker pun harus mereka keluarkan untuk bisa menyelamatkan diri mereka. Terlalu sakit dengan gold hanya berbeda 2000 saja. Tapi lihat levelnya berbeda juga. Ya, cukup menyakitkan ya untuk perbedaan levelnya juga dan EVOS Glory. Mereka udah mulai dipukul mundur perlahan tapi pasti dan agak susah untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Lord, selanjutnya kemungkinan besar memang bakal ada di tangan di Ron Alpha, tapi mau lihat dulu untuk di point cara Bobby. Oke, Flavi dibuka, tapi kini terlalu dini. Akhirnya Nasco melakukan following up dan sayang sekali Nasco cuma bisa melihat kawan keluar di depan sana. Flavi nampaknya agak sedikit terburu-buru. Ya, posisinya nggak terlalu bagus tapi Akhirnya cara dia mantap! Chris masih mendapatkan shot peluk. Kepelihan yang mereka miliki sama-sama EXP lainnya tidak ada. ya, untuk ketiga kalinya Superlook harus take down. Woi, Waduh. Raja Boy, di mana adalah salah satu sosok punggawa dari Bigger Ron Alpha dan lihat sabar kali ini. Raja Boy, selamat datang di MPL Indonesia Extremer. Dan buat kalian semua jangan lupa juga untuk kunjungi official streamer MPL ini yaitu Raja Boy. Pendukung sang mantan ya, ini berarti judulnya. Iya dong, dan bakal lihat. Apa? Betul. Coba balik dadaku pasti isinya ada logo Bigetron. Coba. Welcome Skip. Terima kasih Raja Boy sudah mampir di sini. Tapi yang datang ke channelnya Raja Boy itu biasanya kalau sore nggak ada film suka ada. Ini tadi buat pelatihan. Proses membalikan pelikaran 3 laser kayaknya. Tampaknya sana Luke mencoba untuk melakukan inisiasi kembali dan Superkin. Dia bisa terlalu sakit dan tadi penuh mereka oleh jalan forward print. Tapi Carry dari Flash sudah melihat terdeteksi di sana. Surprise! Terdeteksi Superkin gak boleh sembarangan masuk ke dalam sana karena mereka bisa makan offlay. Tapi dengan adanya Evan, Lekan Bang, serigala berbulu robot. Namun tidak mengenal dirinya dan membuat mereka free terhadap Love. Hanya misalkan 2 player saja untuk EVOS Glory dan berarti skala besar. Untuk Bigger Ron Alpha mendapatkan objektif selanjutnya. Apakah ini masih mampu di-hold, Om Bawa? Kayaknya enggak sih ya kalau buat Lord yang pertama ini, karena terlalu sedikit pemain-pemain dari EVOS untuk bisa mendekat, dan itu dia langsung di-zoning oleh Ini soal Superlook. dikira terlalu sana Love. Ditambah begitu saja memang seorang Pickle. Terjadi terhadap salah seseorang. Dia langsung yang pasifnya makin hilang sedikit demi sedikit. Terlalu powerful, gak bisa mengandalkan damage dari farm saja. Ini benar-benar power dari Natko sangat dibutuhkan sih. Betul. Gak ada Ini- lagi Om yang bisa ngasih damage ke Karena untuk Fun sendiri dia bisa di-stop dengan Sacred Hammer Iya. atau bukan Replosion juga. Nah, iya. Jadi emang efek topi yang dimiliki oleh Bigger Ron Alpha juga udah langsung menjawab nih semua keresahan yang mereka miliki. Dan sekarang dengan Lord yang sudah hadir di bagian pertemuan, apa yang harus dilakukan oleh EVOS Glory? Wow, ini mereka harus bisa bertahan dulu sih. Mungkin mereka seperti tadi ya. Hah? Ambil satu dan coba buat tahan tim fight-nya waktu 4 lawan 5. Dan Dreams yang nggak punya peranan yang cukup penting sih sudah mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Explosion! Langsung mendapatkan 2 di rumah suara bagi mereka gila suara Chris. Dengan Fluffy dan lagi ini State membuat orang dari Ivan bisa timpan. Dalam belakang Natsko bersama dengan seorang Cloudford. Coba bisa mundur ke belakang, mundur ke mendadak. Fokus menjaga pistol dan beliau kemudian terjadi 12 menit. Tidak masalah sama Lord kembali mencoba untuk melakukan goreng dulu Ghost. Kira Lord tidak dapat pemain dengan sangat bebas, tidak ada menjaga sama sekali. Terbuka base-nya. Ini Pantara! Bigetron